Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kebahagiaan terbesar kita dalam hidup sebagai orang percaya adalah pada saat kita merasakan dan menikmati banyaknya berkat Tuhan hingga hari ini. Marilah kita merenungkan besar kasih Tuhan atas hidup kita sambil kita berdoa saat teduh. Hidup yang kita tengah jalani saat ini merupakan pemberian Tuhan bagi kita. Maka layaklah kita mensyukuri pemberian Tuhan itu dengan mengisinya melalui kegiatan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih atas pemberian-Mu ya Tuhan. Seluruh hidup kami dipenuhi kemurahan hati-Mu, dan kami tidak dapat menahannya untuk tidak menebarkannya kepada orang lain. Memang kita telah dipanggil untuk menyatakan segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini agar dapat diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu, persiapkanlah hati dan pikiran menjadi penyampai kesaksian itu. Kami siap untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, karena kami juga ingin hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup yang diberkati adalah hidup yang dapat menjadi berkat. Itulah panggilan kita. Tuhanlah sumber segala berkat itu, dan patutlah kita memuji Dia. Marilah kita memuji dengan nyanyian Kupuji Hupasangapho, Kupuji Engkau ya Tuhanku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Kasih-Nya senantiasa menaungi kita dari segala mara dan bahaya. Tiada pernah Dia melepaskan genggaman tangan-Nya dari kita, agar kita jangan tersesat atau jatuh ke dalam percobaan hidup. Akuilah Dia senantiasa sebagai gembala hidupmu melalui nyanyian Saliling Yesusi, selama Yesusku. Nas firman Tuhan pembacaan pada ibadah Banjar Rumah Tangga malam ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Marilah kita membacanya secara responsoria. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan
yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Allah telah menyatakan firman kebenaran kepada kita, bahwa Dia telah memilih kita, memberikan kepada kita anugerah hidup, dan kita diutusnya menjadi berkat bagi semua orang. Kita adalah tanda janji Tuhan dalam hidup kehidupan ini. Oleh karena itu, kita menjadi penyataan kebenaran firman Allah melalui perbuatan, perkataan, dan pelayanan kita. Marilah kita serukan bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya saja kita ada lewat nyanyian kita, Gargar dolok, biar gunung batu runtuh. Berita pelayanan dan himbauan. Berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. 1 Minggu 4 setelah Trinitatis. Pada minggu yang akan datang, 5 Juli 2020, kita akan memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 mendatang, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nas khotbah pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9 dengan topik Cintailah Pendidikan. Masuk pukul 20.00 WIB. 3. Persembahan bulanan. A. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juli 2020 ini, baik disetor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja, yaitu Bank Mandiri 101 00 09 89 4641 dengan kode 720 pada 3 nominal terakhir. B. Seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. 3. Beribadah pada masa new normal. Kita akan mengikuti ibadah minggu new normal sejak minggu tanggal 12 Juli 2020 mendatang. Ibadah dibagi dalam 3 kali jadwal ibadah, yaitu A. Ibadah pukul 6.30 WIB sampai 7.30 WIB. B. Ibadah pukul 10.30 WIB
sampai 11.30 WIB. C. Ibadah pukul 17 WIB sampai dengan 18 WIB. Dihimbau agar kita semua dapat mengikuti segala ketentuan yang telah diaturkan oleh penjaga ketertiban dan kekhusukan ibadah kita, terutama mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita sebelum memasuki ibadah masa new normal. Antara lain, A. Masing-masing kita memastikan memiliki kondisi kesehatan yang baik, tidak memiliki kondisi gejala flu. B. Ibu hamil, anak-anak dan jemaat lanjut usia untuk sementara tetap mengikuti ibadah minggu di rumah. C. Setiap kita hendaknya patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, dan tidak berjabatan tangan atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. D. Bahwa pada pelaksanaan ibadah masa new normal akan dijadwalkan dengan penentuan banjar-banjar sesuai dengan data jemaat yang memenuhi ketentuan dapat mengikuti ibadah tersebut. E. Setiap sintua banjar akan mendata warganya yang dapat mengikuti ibadah dan mengupdate-nya setiap minggu sebelum menyerahkannya ke sekretariat gereja. F. Semua jemaat harus mematuhi setiap ketentuan yang ada, termasuk penetapan jadwal ibadah yang harus diikuti. Contohnya, bila Banjar A mendapat giliran ibadah pukul 6.30 WIB, tidak dapat pindah ke jadwal ibadah lainnya, demi memudahkan untuk setiap situa Banjar memantau jemaat Banjarnya dan kondisi mereka. G. Dimintakan kepada seluruh jemaat untuk bersedia mengikuti anjuran petugas atau sintua Banjarnya bila ada pada saat akan mengikuti ibadah berada dalam kondisi kurang sehat untuk lebih baik pulang ke rumah dan beristirahat. H. Kebaktian Banjar belum dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya dan masih menggunakan media YouTube. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. 5. Saling mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan. A. Agar pandemik virus corona 19 ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasanya. B. Seluruh jemaat dapat melanjutkan aktivitas selama masa new normal dengan tetap menjaga kesehatan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Saatnya tiba bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang memperkenalkan kepada kita bahwa Dia adalah baik dalam hidup kita. Segala berkat telah diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersaksi akan kebesaran serta kemurahan hatinya pada kita dengan nyanyian Gudangni Pasu-Pasui, betapa banyak berkat-Mu.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah atau kebaktian Banjar kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 15 dari ayat 7 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang bertanya kepada seorang anaknya yang telah berusia remaja. Ibu itu bertanya kepada anaknya, "Nak, apa yang paling penting dalam hidup ini dalam pandanganmu?" Si anak mencoba untuk berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, "Yang paling penting, Bu, adalah memiliki harta." Bukan itu, Nak. Banyak orang yang memiliki harta, tapi ia selalu dijauhi dan dibenci orang lain. Demikian jawab ibu itu atas jawaban anaknya. Teruskanlah memikirkannya. Ibu akan menanyakannya lagi nanti. Beberapa tahun kemudian, si anak mencoba untuk menjawab pertanyaan ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, jawaban saya atas pertanyaanmu waktu itu adalah yang terpenting memiliki ilmu pengetahuan yang luas." Ibu itu menjawab lagi, "Ada banyak orang yang pandai dan pintar, tapi mereka justru berusaha menciptakan hal-hal yang merusak kehidupan dengan alasan mencari penemuan baru. Tapi yang pasti bukan itu jawabannya." Suatu ketika si ibu dan anak itu tengah berjalan di sebuah keramaian, dan mereka melihat ada seorang buta dan renta yang duduk di pinggir jalan, dan ada banyak orang yang lalu lalang di hadapan orang buta renta ini. Tidak lama berselang, mereka berdua melihat ada seorang yang lain, terlihat berpenampilan sangat sederhana, mendekati si orang buta renta itu dan mengeluarkan sesuatu dari tas sandangnya dan memberikannya kepada orang buta renta itu. Seketika itu juga orang buta renta itu terlihat begitu bergembira, terlihat begitu bersukacita, wajahnya begitu ceria luar biasa. Tak henti-hentinya tangan orang buta renta ini mengelus-elus pundak orang asing itu. Mungkin dia seraya juga menyebutkan ucapan terima kasih kepada orang itu. Lalu si ibu tadi bertanya kepada anaknya, "Nak,
setelah kau melihat peristiwa itu, sudahkah kau mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini? Lama si anak merenung. Matanya tidak lepas dari pandangannya kepada orang buta renta dan orang asing itu. Lalu ia menjawab ibunya dengan mengatakan, yang terpenting dalam hidup kita adalah saat kita dapat menjadi yang berarti bagi orang lain. Saat kita dapat membuat orang lain merasa gembira, merasa bersuka cita. Si ibu sesegeranya menjawab, benar anakku, maka berusahalah agar kehadiranmu menjadi bermakna bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini mau mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa kita diciptakan memang dalam kondisi yang berbeda dengan orang lain, dalam situasi yang berbeda dengan orang lain. Tidak ada di antara kita yang mempunyai atau menerima anugerah yang sama satu dengan lain, berbeda. Tidak ada kita yang memiliki pemberian yang sama, pasti berbeda. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak ada di antara kita yang menginginkan hal itu sebenarnya terjadi antara kita. Kita maunya sama. Tapi itulah realita kehidupan kita. Ada keragaman, ada kepelbagaian, ada perbedaan di tengah-tengah persekutuan kita. Dalam konteks negara kita misalnya, kita mengenal ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda atau beraneka ragam, tapi kita diikat dalam satu keyakinan, satu perasaan, kita satu bangsa, yaitu Indonesia. Begitupun juga Alkitab mempunyai kesaksian bahwasanya perbedaan itu merupakan anugerah Allah. Perbedaan itu merupakan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan realita perbedaan itu kita belajar untuk tidak memikirkan atau mementingkan diri kita sendiri. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang berbeda dengan kita, dan pasti kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita, orang percaya ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini dalam ruang lingkup masyarakat yang majemuk, dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dalam hal ini tidak ada yang dapat menjadi penghalang sesungguhnya bagi kita dalam berinteraksi dengan sesama kita. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, namun ditempatkan dalam dunia yang sama oleh Allah. Itu berarti kita diajak untuk dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain. Maka nas ini hendak menerangkan kepada kita beberapa hal. Pertama, hidup dalam saling menerima satu dengan yang lain. Sudah barang tentu bila dikatakan hiduplah dalam saling menerima, berarti kita tengah berada dalam realita perbedaan tadi. Anda dan saya berbeda. Beda marga, beda kampung asal atau kampung halaman kita, beda latar belakang pendidikan kita, beda dalam banyak hal lainnya. Lalu bagaimanakah agar saya atau Anda dapat hidup dalam kebersamaan, dapat hidup dengan orang-orang yang berbeda? Jawabnya ialah terimalah satu dengan yang lain. Perlu memang untuk kita renungkan dan kita akui, untuk dapat menerima satu sama lain itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Hal itu merupakan hal yang sangat sulit. Karena apa? Karena yang diutamakan di sana adalah bagaimana kita dapat menyangkal diri kita lebih dahulu. Bagaimana kita dapat bersikap rendah hati terhadap orang lain di sekitar kita. Sepanjang kita belum dapat menyangkal diri kita, sepanjang kita masih menunjukkan keegoan kita, kita tidak dapat berada bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita akan senantiasa berlawanan, bertentangan dengan mereka dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini Kristuslah menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita bagaimana menyangkal diri, di mana ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah atau kealahannya itu untuk dapat
bisa ada bersama-sama dengan kita. Dia menyangkal dirinya, dia memikul salibnya, dan dia menebus kita, sehingga terciptalah keselamatan dan penebusan di dalam Kristus. Demikianlah kita hendaknya menyangkal diri dan hidup dalam kerendahan hati agar dapat saling menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, topik kita pada ibadah kita malam hari ini diberkati untuk menjadi berkat, mengajak kita bahwasanya kita adalah sebagai saksi Kristus di tengah-tengah persekutuan kita. Ajakan untuk memperkenalkan Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah kepelbagaian yang ada. Inilah menjadi inti panggilan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya kita dapat mengajak orang lain atau bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah agar memuliakan Allah? Yaitu melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui keramahan kita, melalui kerelaan kita menolong mereka, melalui ketekunan kita dan banyak hal lainnya yang bisa kita tiru dari Kristus, yang akan dilihat oleh dunia ini sebagai penyataan diri Kristus melalui kita. Dalam kisah Daniel dan kawan-kawannya, Mesah, Sadrah, dan Abednego, kita diajarkan bagaimana keramahan mereka, kesantunan mereka terhadap raja yang memang keras, Nebukadnezar, yang mengajak mereka untuk menyembah patung buatan tangannya. Daniel dan teman-temannya dengan halus menolak untuk tidak menyembah patung itu. Bahkan mereka mengatakan sekalipun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka, mereka tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Lalu apa yang terjadi? Dengan ketekunan, dengan ketegaran iman yang demikian, telah membuka mata Nebukadnezar sehingga ia bertitah agar jangan ada satu orang pun di tengah-tengah bangsa Babilonia waktu itu untuk mengganggu Daniel dan teman-temannya beribadah kepada Allahnya Israel. Bahkan raja bertitah agar semua umat, bangsa, masyarakat Babilonia sujud menyembah Allahnya Israel, Allahnya Daniel dan teman-temannya. Inilah panggilan kita, memperkenalkan Allah, menyatakan Allah, bersaksi tentang Allah, tentang Kristus melalui segala sikap dan perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Yang terakhir, yang ketiga, diberkati menjadi berkat. Allah telah memberkati kita dengan segala kebaikan, kesehatan Bapak Ibu sekalian, sukacita kebersamaan dengan keluarga, terlebih selama masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan segala kebutuhan kita dicukupkannya. Maka hendaknya kita tegar pada pengharapan kita bahwa kita telah diberkati oleh Allah dengan kelimpahan rahmat-Nya, dan oleh karena itu kita diajak juga untuk bersiap diri menjadi berkat bagi orang lain. Maka ingatlah, apabila kita telah menerima segala yang baik dari Tuhan dan kita mengakuinya, ketahuilah itu sebagai pertanda agar kita juga dapat menjadi penyalur berkat Allah kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan, turutilah segala firman-Nya, maka kepada kita akan ditambahkan segala yang baik, segala yang menopang kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah berkekurangan saat kita mau menerima dan berbagi dengan orang lain. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan dan mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih dan tempatkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ada banyak perbedaan, kepelbagaian di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk itulah Engkau menempatkan kami agar kami dengan segenap hati dan pikiran kami menyatakan kebesaran kemuliaan-Mu melalui kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat yang majemuk itu, agar semua orang mengenal Engkau, agar semua orang bersaksi tentang Engkau, agar semua orang juga bersujud di hadapan-Mu manakala mereka melihat
segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah kami terima, yang kami nyatakan juga di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga kami agar jadi keluarga penyalur berkat-Mu, keluarga yang menjadi sukacita, keluarga yang hadir memberikan makna, agar setiap kehadiran kami benar-benar membawa nuansa yang baru, pengharapan yang baru, dan juga sukacita yang baru. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Berkat Tuhan telah kita terima, firman kekuatan iman juga telah diberikan kepada kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita berada di bawah kuasa dan naungan-Nya, agar kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bahkan lebih daripada itu, kita hidup menjadi berkat bagi sesama kita, bagi dunia ini. Marilah kita persembahkan persembahan syukur kita sambil bernyanyi, pasu-pasu hami, oh Tuhan, Tuhan datanglah dan beri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.